Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini saya sebagai bagian dari tim Raja Wali Nusantara akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi ya. Maksudnya terkait dengan materi. Sampai saat ini video Raja Wali sudah 690-an lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian karena ini adalah versi atau dalam bahasa lainnya perspektif tim Raja Wali, maka bagi saudaraku, kami berharap menyikapinya juga secara bijaksana. Namun yang harus kita pahami saudaraku begini. Seringkali kebaikan itu muncul dari tempat yang tidak terduga. Seringkali kebenaran itu keluar dari tempat yang tidak terduga. Tapi juga seringkali keburukan itu datang dari sesuatu yang kita anggap baik. Maka yang saya maksud adalah begini. Telur ayam itu kalau kita masak itu enak dan bisa dipakai untuk lauk. Walaupun telur ayam itu memang keluar dari tempat yang katakanlah kotor lah seperti itu. Tetapi ada juga yang keluar dari hal yang intinya beginilah, kalau walaupun telur itu keluar dari tempat kotor, telur itu masih bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian walaupun itu keluarnya umpamanya dari perempuan cantik atau dari laki-laki yang ganteng, kalau hanya sebatas kentut itu ya manfaatnya tidak ada gitu, selain pencemaran udara. Maka maksud saya begini, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, informasi itu kan berseliweran. Dalam banyak aspek informasi itu berseliweran. Kita disajikan informasi yang bisa dikatakan hampir tanpa batas lah. Semua informasi bisa diakses dengan murah dan bisa dikatakan tanpa batas. Nah, ketika informasi itu beredar dengan sangat besar, sangat deras, sangat cepat, maka kita dituntut untuk bisa memilih, bisa memilah informasi apa yang relevan, informasi apa yang bermanfaat, informasi apa yang memang sesuai dengan fakta. Sehingga pada akhirnya kita akan mengambil kesimpulan bahwa yang terpenting dari suatu informasi itu bukan terletak pada siapa yang menyampaikan, tapi pada materi apa isi yang disampaikan. Keterjebakan kita
pada penyampai materi itu seringkali membuat fanatisme yang tidak rasional lah. Kalau fanatisme biasanya tidak rasional, sehingga mengubur logika, mengubur rasionalitas, atau bahkan mengubur kebenaran itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu saya berharap kepada saudaraku semua, dengan terbukanya akses informasi yang sedemikian luas melalui Google, melalui YouTube dan sebagainya, pandai-pandailah memilih informasi mana yang memang bisa dimanfaatkan atau ada manfaatnya atau ada maslahatnya. Nah, kenapa harus demikian? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa informasi yang lahir atau informasi yang keluar dari orang-orang yang mempunyai kapabilitas, yang sudah dianggap capable, itu seringkali atau ada beberapa informasi yang substansinya bisa sangat berpengaruh lah, intinya begitu. Nah, di zaman yang serba fitnah ini, apa-apa jadi fitnah. Jadi saat ini antara informasi yang real atau yang hoax atau yang fitnah atau yang nyinyir dan sebagainya ini berseliweran. Sangat sulit bagi kita untuk mencerna satu persatu informasi itu. Efek secara psikologis jelas itu berpengaruh terhadap terminal rasa, sehingga sirkuit atau terminal rasa itu bisa was-was. Jadi ketika ada ada rule bahwa yang membuat was-was dalam hati adalah jin dan manusia, salah satunya itu adalah beredarnya informasi ini. Maka karena informasi ini sudah hampir tidak difilter oleh pemerintah, beda dengan zaman dahulu. Saat ini informasi itu begitu terbuka lebar, maka kita dituntut untuk bisa menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga dari arus informasi sedemikian besar, sedemikian cepat. Nah, membendung informasi itu tidak mungkin karena memang zamannya sudah seperti ini. Maka hal yang paling penting adalah memberikan memberikan semacam pemahaman kepada kita, kepada keluarga, kepada teman, untuk pemahaman itu agar dijadikan sebagai filter dalam banyak hal terkait dengan arus informasi ini. Karena pengetahuan itu atau informasi itu sangat berpengaruh terhadap perilaku, sangat berpengaruh terhadap keputusan apa yang akan diambil. Keputusan atau bahkan sikap apa yang harus diambil, langkah apa yang harus diambil, itu sangat dipengaruhi oleh arus informasi. Ketika salah kita menganalisa informasi, salah mengambil kesimpulan, maka kemungkinan langkah yang akan diambil atau dilakukan pun akan salah. Jadi kesononya sesat dan bisa menyesatkan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena yang pertama memang arus informasi itu sudah sangat masif dalam berbagai aspek, dengan berbagai jenis dan bentuk dan sebagainya. Dan ini tidak mungkin dibendung. Hanya kita harus memfilternya. Kemudian banyak juga informasi, baik itu yang berupa pengetahuan umum, pengetahuan agama, ataupun banyaklah terkait informasi yang datang dari para tokoh yang bisa yang memiliki perbedaan atau yang memiliki pemahaman yang berbeda gitu. Sekali lagi, ketika menerima informasi yang berbeda,
Saya berharap bijaksana dalam menerimanya atau memfilternya. Nah, maka sekali lagi tim Raja Wali menyampaikan pesan secara sederhana bahwa saringlah atau filter informasi dengan pemahaman yang bersih, yang jernih, tanpa kepentingan apapun. Saringlah informasi itu, ambil mana manfaatnya, lepaskan yang madaratnya. Tidak perlu dicari atau tidak perlu kita melihat kapabilitasnya lah, sesiapa yang berbicara. Yang terpenting informasi itu manfaat atau tidak gitu. Karena saat ini kapabilitas seseorang seringkali, tidak semua, tapi seringkali antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan itu kontradiktif gitu. Jadi pada zaman saat ini kita harus bisa memilah informasi yang berserakan itu untuk diambil manfaatnya. Maka kembali lagi, jagalah diri, jagalah keluarga dari arus informasi yang sedemikian dahsyat sehingga kita bisa selamat dan menyelamatkan keluarga. Prinsipnya begitu saja. Karena ke depan serangan informasi itu akan sangat dahsyat, lebih dahsyat. Demikian saudaraku, ini sebatas sebatas ajakan atau himbauan. Tetap berpegang teguh pada tauhid, tetap menegakkan atau tetap berpatuh dalam menjalankan syariat, dan selalu menjaga muamalah agar lebih indah, sehingga informasi kita bisa menyaringnya dengan sempurna, mana manfaat, mana madarat. Ini hanya sebatas himbauan dan ajakan, semoga bermanfaat. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.